Selamat pagi, sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Prof. Dr. Imade Wardana SEMP. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan mengenai materi kami mengenai daftar rujukan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Moses dari Andertan dengan NIM 230702 dengan nomor absen 25. Perkenalkan, saya Rizdiana Elsa Masita, absen 26 dengan NIM akhir 306. Perkenalkan, saya sendiri Afrana Fisa Hasyari dengan nomor absen 27 dengan NIM 2307521331. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi dari materi yang telah kami susun itu ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu ada pertama, apa pengertian daftar rujukan dalam konteks penulisan karya ilmiah. Yang kedua, itu mengapa penyusunan daftar rujukan penting dalam penelitian. Yang ketiga, bagaimana tata cara penyusunan daftar rujukan yang benar dalam sebuah karya ilmiah. Yang keempat, apa fungsi utama daftar rujukan dalam menjaga integritas akademik. Next. Lalu ada definisi daftar rujukan. Jadi menurut Sugiono, pada tahun 2019, daftar rujukan adalah bagian penting dalam karya ilmiah yang memuat sumber-sumber yang digunakan penulis. Tujuannya untuk menghargai karya ilmiah yang dijadikan acuan, menjaga kejujuran akademik, dan memudahkan pembaca menelusuri sumber tersebut. Nah, contoh daftar rujukannya ada di bawah. Mungkin bisa dilihat secara sesama. Next. Lalu ada juga tujuan daftar rujukan. Saya memberikan 5 poin. Yang poin pertama itu adalah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada penulis atau sumber asli yang menjadi rujukan. Kedua, itu memudahkan pembaca untuk menelusuri kembali sumber informasi yang digunakan. Yang ketiga, itu dan integritas akademik dengan menghindari plagiarisme. Keempat, menunjukkan bahwa karya ilmiah yang dibuat memiliki dasar, teori, dan kajian pustaka yang kuat. Yang kelima, itu mendukung validitas dan kredibilitas penelitian dengan menyertakan sumber yang relevan dan terpercaya. Jadi, dengan demikian, daftar rujukan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sumber, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab ilmiah penulis. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan daftar rujukan dengan sitasi. Sitasi dan daftar pustaka atau daftar rujukan itu sendiri merupakan elemen penting yang penting dalam penulisan akademis untuk menghindari plagiarisme dan memastikan transparansi. Sitasi sendiri adalah rujukan singkat yang tertanam di dalam teks, memberikan pengakuan langsung kepada sumber informasi yang digunakan. Formatnya mengikuti pedoman gaya penulisan tertentu, misalnya APA atau MLA. Sebaliknya, daftar pustaka atau daftar rujukan adalah daftar komprehensif di akhir karya tulis yang berisi informasi bibliografi lengkap dari setiap sumber yang dikutip, memungkinkan pembaca untuk dengan mudah menemukan dan memverifikasi sumber-sumber tersebut. Next. Adapun perbedaan singkat daftar rujukan dengan sitasi. Yang pertama, letak. Sitasi terletak di dalam teks makalah, sedangkan daftar rujukan atau daftar pustaka terletak di akhir makalah. Dan yang kedua yaitu fungsi. Fungsi dari sitasi sendiri menunjukkan asal informasi, sedangkan daftar rujukan atau daftar pustaka memberikan informasi lengkap tentang sumber. Format sitasi berformat singkat, angka, penulisan, dan tahun, sedangkan daftar rujukan berformat lengkap atau bibli. Yang terakhir itu tujuan sitasi, tujuannya yaitu memudahkan pembaca melacak sumber informasi. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian pada gaya penulisan daftar rujukan. Dalam penulisan karya ilmiah, daftar rujukan harus disusun sesuai gaya penulisan akademik seperti APA, MLA, atau Chicago guna menjaga konsistensi etika ilmiah dan juga memudahkan untuk pelacakan sumber. Untuk gaya pertama
itu adalah APA. Gaya APA adalah format penulisan referensi yang dikeluarkan oleh American Psychological Association dan umum digunakan dalam bidang ilmu sosial dan psikologi. Untuk gaya penulisan daftar rujukan kedua adalah MPA. Gaya MLA adalah format referensi yang dikembangkan oleh Modern Language Association dan banyak digunakan dalam bidang bahasa Inggris dan serta ilmu humaniora karena kesederhanaannya. Untuk gaya penulisan ketiga yaitu gaya penulisan Harvard. Gaya Harvard adalah format referensi yang umum digunakan di lingkungan akademik dengan ciri khas mencantumkan nama penulis dan tahun terbit dalam teks, terutama dalam penulisan tugas-tugas perguruan tinggi. Untuk gaya penulisan keempat yaitu Chicago, gaya Turbian adalah versi sederhana dari Chicago Style yang umum digunakan dalam karya ilmiah di bidang sastra, seni, dan sejarah dengan aturan khusus untuk penulisan referensi dan daftar pustaka. Dan gaya penulisan terakhir yaitu Vancouver. Gaya Vancouver adalah sistem referensi berbasis penomoran yang umum digunakan dalam bidang kesehatan dan juga farmasi. Dengan daftar pustaka disusun berdasarkan urutan kemunculan dalam teks dan penanda sumber berupa angka. Untuk kesimpulan dari materi kami mengenai daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan adalah bagian penting dalam karya ilmiah yang memuat sumber-sumber yang dikutip, mencerminkan landasan ilmiah dan juga kualitas akademik tulisannya. Tujuannya adalah untuk menghargai penulis asli, menghindari plagiarisme, serta memudahkan membaca untuk menelusuri sumber informasi yang digunakan. Daftar rujukan ini berbeda dengan sitasi dan harus ditulis sesuai gaya tertentu seperti APA, MLA, Harvard, Chicago, ataupun Vancouver, agar memenuhi standar penulisan akademik yang sesuai standar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai daftar rujukan. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf dan terima kasih.